Terima kasih Tuhan. Kami mau terus percaya. Kalau kami tidak melihat, karena kami punya iman yang teguh kepada Engkau. Perbaharui kami setiap waktu Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Engkau Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya, ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Sama-sama kita katakan, ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku tetap percaya. Biarlah apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap berserah dan percaya kepada Engkau. Amin. Karena Engkau satu-satunya jalan itu Tuhan. Engkau satu-satunya kebenaran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami mau dikuatkan dari renungan hari ini. Tuhan bersabda bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan Komunitas Sel, tempat saling menguatkan. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Efesus 4 ayat yang kedua dan Ibrani 10 ayat 25. Saya akan membacakannya dalam Efesus 4 ayat 2, demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Lalu di dalam Ibrani 10 ayat 25 demikian firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang,
Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Komunitas sel merupakan tempat di mana orang percaya dapat saling menguatkan, membangun, dan menumbuhkan iman bersama. Di dalam Efesus 4 ayat 2, Paulus menekankan pentingnya kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan kasih dalam hubungan antara anggota komunitas. Sedangkan dalam Ibrani 10 ayat 25, kita diingatkan untuk tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dan saling menasehati, terutama menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari kita eksplorasi bagaimana komunitas sel dapat menjadi tempat yang saling menguatkan dan bagaimana kita dapat berperan aktif di dalamnya. Arti frasa Efesus 4 ayat 2, rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Adalah panggilan kita untuk menunjukkan karakter Kristus dalam interaksi kita sehari-hari. Rendah hati berarti tidak mementingkan diri sendiri, tetapi menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Lemah lembut mengacu pada sikap yang penuh pengertian dan tidak cepat marah. Sabar berarti mampu bertahan dan tetap tenang dalam menghadapi situasi sulit. Semua ini harus dilakukan dengan kasih, yang merupakan dasar dari setiap tindakan kita sebagai orang percaya. Arti frasa Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Menggarisbawahi pentingnya kebersamaan dan persekutuan dalam komunitas sel, Rasul Paulus menekankan bahwa pertemuan-pertemuan ini bukan hanya rutinitas, tetapi kesempatan untuk saling menasehati dan menguatkan iman. Pertemuan ibadah adalah saat di mana kita dapat saling berbagi pengalaman, belajar firman Tuhan bersama, dan mendukung satu sama lain dalam doa dan tindakan kasih. Komunitas sel sebagai tempat yang saling menguatkan. Komunitas sel dapat menjadi tempat yang saling menguatkan dengan menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Alkitab. Yang pertama, harus ada kasih yang tulus di dalam Roma 12 ayat 9-10. Lalu yang kedua, saling membangun dengan firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 16. Dan yang ketiga, mendukung satu sama lain dalam doa di dalam Yakobus 5 ayat 16. Lalu yang keempat, berbagi beban dan sukacita di dalam Galatia 6 ayat 2. Dengan melakukan hal-hal ini, komunitas sel akan menjadi tempat di mana setiap anggota merasa diterima, didukung, dan diberdayakan untuk bertumbuh dalam iman. Tugas sebagai bagian dari komunitas sel. Adapun tugas sebagai bagian dari komunitas sel, kita memiliki tanggung jawab untuk saling menguatkan. Ini bisa dilakukan dengan cara aktif terlibat dalam pertemuan dan kegiatan komunitas, memberikan dukungan emosional dan spiritual kepada sesama anggota, serta mendorong mereka untuk tetap setia kepada Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11. Kita juga harus siap untuk melayani dan menjadi teladan dalam perbuatan baik di dalam Titus 2 ayat 7-8. Contoh dari Alkitab yang menunjukkan peran komunitas dalam saling menguatkan adalah kisah para murid di Kisah Para Rasul 2 ayat 42-47, di mana mereka hidup dalam kebersamaan, berbagi segala sesuatu, dan saling mendukung. Hal-hal yang harus dihindari. Ada beberapa hal yang harus dihindari agar komunitas sel tidak menjadi tempat yang tidak sehat. Yang pertama, hindari sikap egois dan mementingkan diri sendiri dalam Filipi 2 ayat 3 sampai yang keempat. Lalu yang kedua, hindari gosip dan perselisihan yang dapat merusak hubungan antar anggota di dalam Amsal 16 ayat 28. Lalu yang ketiga, hindari sikap apatis dan tidak peduli terhadap kebutuhan anggota lain di dalam 1 Yohanes 3 ayat 17. Contoh tokoh Alkitab yang mengalami kehancuran karena komunitas yang tidak sehat adalah Korah dan pengikutnya dalam Bilangan 16, di mana pemberontakan mereka terhadap otoritas Musa membawa bencana. Contoh tokoh Kristen abad ini. Ada banyak contoh tokoh Kristen abad ini yang memiliki komunitas sel yang sehat dan saling menguatkan. Salah satunya adalah Dietrich Bonhoeffer, seorang teolog Jerman yang mendirikan komunitas gereja bawah tanah selama Perang Dunia Kedua.
Melalui persekutuan yang erat dan saling mendukung, mereka tetap setia dalam iman meskipun menghadapi ancaman dan penganiayaan. Contoh lainnya adalah Martin Luther King Jr. yang melalui komunitas gerejanya memimpin gerakan hak-hak sipil dengan kasih dan non-kekerasan, menunjukkan bagaimana komunitas yang kuat dapat menginspirasi perubahan. Refleksi kita pada hari ini, komunitas sel adalah tempat di mana kita menemukan dukungan, kasih, dan penguatan dalam perjalanan iman kita. Sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk berperan aktif dalam komunitas ini, menunjukkan kasih dan kemurahan hati, serta saling menguatkan dengan iman. Dengan demikian, kita dapat menjadi saksi hidup tentang kasih Kristus dan mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan di akhir zaman dengan iman yang teguh dan semangat yang berkobar. Mari kita terus berkomitmen untuk membangun komunitas sel yang sehat dan saling menguatkan demi kemuliaan Tuhan. Amin. Kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus melalui perenungan hari ini, bagaimana kami sebagai anggota komunitas sel Tuhan dapat membuat saling menguatkan satu dengan yang lain Tuhan. Kami dapat bergandeng tangan untuk menguatkan satu dengan yang lainnya Tuhan. Biarlah Tuhan melalui komunitas sel dimanapun kami berada, biarlah Tuhan kami dapat membawa damai sejahtera Tuhan dimanapun komunitas sel berada. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami sebagai murid yang sudah dipanggil untuk berperan aktif dalam komunitas ini Tuhan, dapat menunjukkan kasih dan kemurahan hati bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam perenungan hari ini, biarlah firman ini selalu merema di kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.